Selamat datang rekan-rekan expert di webinar Programming Flutter, langkah awal menjadi Flutter App Developer di tahun 2023 sama Mas Haris Azhar selaku Senior Mobile Engineer at Amarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faiz Husaini Pratama, bisa dipanggil Faiz, yang akan menjadi moderator pada webinar malam hari ini. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, mohon perhatiannya untuk teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan mbak-mbak mungkin bisa on cam terlebih dahulu bila tidak ada halangan untuk menyalakan kameranya. Nah, bisa nih teman-teman semua membantu untuk menemani saya untuk on cam pada malam hari ini. Jadi teman-teman juga bisa ganti background-nya sesuai dengan background yang sudah di-share oleh teman-teman expert di grup atau seperti yang sudah saya pakai saat ini. Oke, udah beberapa yang on cam. Selamat malam Pak Koharudin, kemudian ada Mas Ahmad Afriyadi Rahman. Selamat malam. Ada Mas Adin Nurdiansah juga. Terima kasih Mas Adin. Wah, udah banyak juga ternyata. Ada Mas Aji, ada Mas Anang Yusman, ada juga Mas Adit Herwansyah, ada Mas Agung Catur juga nih, udah on cam semua. Oke. Sebelum memulai, saya ingin menggarisbawahi terlebih dahulu bahwa hari ini kita akan mempelajari sebuah topik yang menarik mengenai Flutter. Yang pertama, kita bersama-sama akan mempelajari kenapa sih Flutter itu menjadi sangat populer pada akhir-akhir ini. Kemudian yang kedua, kita juga akan mempelajari roadmap untuk menjadi seorang Flutter developer. Kemudian yang ketiga, kita juga akan mempelajari gimana sih kesehariannya bekerja sebagai Flutter developer. Nah, sedikit bocoran juga teman-teman semua, pada malam hari ini terdaftar ada sekitar 202 peserta dari berbagai latar belakang dan juga daerah yang sudah mendaftar di webinar Programming Flutter malam hari ini. Maka dari itu, yuk kita manfaatkan kesempatan ini untuk saling berjejaring, saling berkenalan. Caranya gampang sekali, teman-teman bisa saling komentar ya di kolom chat dengan menuliskan dengan format nama, underscore kesibukan, underscore domisili. Contohnya, misalkan saya, Faiz, underscore mahasiswa, underscore Yogyakarta. Atau bisa juga Hila, underscore digital marketer, underscore Jakarta. Gitu. Yuk, teman-teman bisa saling menuliskan di kolom komentar untuk saling berjejaring, saling berkenalan. Siapa tahu dari networking pada malam hari ini teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat. Oke, udah mulai banyak ya yang ngisi di kolom chat. Ada Kania nih dari Jogja, mahasiswa. Ada Mas Adit, mahasiswa dari Jakarta juga. Wah, macam-macam ya ini. Ada Mas Ako juga, freelance dari Jakarta. Ada event mahasiswa dari Denpasar. Ada Mas Bima, pekerja dari Tangerang. Ada Mas Ahmad Muzaki. Wah, ada data analis juga nih, teman-teman. Dari Jakarta. Ada Mas Farhan. Wah, freelance mobile developer. Cocok banget nih ikut webinar Flutter malam hari ini ya, Mas Farhan. Kemudian ada Agus Sobirin dari Bandung selaku guru RPL. Wah, keren banget nih. Guru juga masih terus belajar ya, Pak Agus Sobirin. Terima kasih banyak Agus Sobirin atas antusiasmenya. Kemudian ada juga Mas Rian, wirausaha dari Bandung. Wah, keren nih. Wirausaha juga ikut belajar Flutter. Ada Mas Richan, mahasiswa dari Bandung. Ada juga Dina dari Yogyakarta, satu mahasiswa. Oke. Karena udah banyak, biar lebih interaktif lagi ya, mungkin teman-teman. Kita pengen tahu nih, motivasi terbesar rekan-rekan ikut webinar pada malam hari ini tuh apa sih? Tadi dari chat bisa dilihat ada banyak dari
guru, mahasiswa, bahkan yang sudah bekerja juga ikutan antusias untuk mengikuti webinar Flutter pada malam hari ini. Nah, jadi saya Pak dan rekan-rekan expert ingin mengetahui lebih banyak nih sebenarnya motivasi terbesar rekan-rekan sekalian untuk ikut webinar malam ini tuh apa aja sih? Nah, caranya gampang banget. Teman-teman bisa mengunjungi www.menti.com dan memasukkan kode 181790000 atau mungkin bisa klik langsung di link yang ada di kolom chat yang sudah dikirimkan oleh admin dari expert. Berarti suaranya Mas Faiz. Oke, sudah muncul ya catatan-catatan motivasi dari masing-masing teman-teman. Kenapa sih teman-teman terdorong untuk mengikuti webinar pada malam hari ini? Kita bisa baca bareng-bareng. Ada yang pengen belajar aja, ada juga yang pengen, ada yang pengen switch karir juga nih jadi developer. Mungkin jadi Flutter developer ya Mas, jadi ikutan webinar pada malam hari ini. Terus ada juga yang pengen tambah pengetahuan, pengen buat aplikasi, pengen lebih tahu tentang Flutter, ada juga yang pengen jadi mobile developer. Oke. Wah, ada juga yang lengkap nih, jawab Flutter, ada kerja, terutamanya di era industri 4.0. Oke, betul banget. Keren. Terima kasih teman-teman atas motivasinya sudah di-share. Semoga apa yang menjadi motivasi teman-teman pada malam hari ini bisa dijawab oleh materi pada malam hari ini. Kita bergeser ke agenda selanjutnya. Berikut adalah daftar agenda pada malam hari ini. Yang pertama adalah opening dan welcoming yang kita sudah jalani saat ini. Kemudian selanjutnya ada expert program overview. Kemudian dilanjutkan presentation session oleh pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Mas Haris Azhar. Dan yang terakhir akan kita tutup dengan sesi Q&A dan juga foto bersama. Nah, sedikit cerita teman-teman tentang expert.id. Jadi expert atau penyelenggara dari webinar malam ini, teman-teman mungkin ada yang penasaran ya, expert itu apa sih sebetulnya? Jadi teman-teman, expert.id ini adalah sebuah platform dari Widya EduTech yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional perorangan maupun korporasi. Nah, jadi expert sendiri targetnya itu nggak cuma perseorangan, tapi juga bisa korporasi. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu juga ada pihak dari institusi dan juga BUMN yang mendaftar rame-rame gitu untuk mengikuti bootcamp dari expert. Jadi bisa banget nih, mungkin rekan-rekan ada perwakilan dari suatu instansi yang nantinya mungkin tertarik untuk mengupgrade SDM dari instansi masing-masing, bisa banget menghubungi expert untuk nanti ikut bootcamp-nya. Nah, expert sendiri berisikan teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English dan scholarship bootcamp. Nah, beberapa di bawah juga ada foto-foto dari beberapa bootcamp yang sudah pernah dijalankan di expert. Contohnya ada
intensive camp menjadi IoT engineer, kemudian ada juga bootcamp Microsoft Excel, ada juga bootcamp backend development with Golang, dan juga ada mobile development with Flutter. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya akun sosial media dari Expert. Di sini saya tampilkan Instagram dari expert.id buat teman-teman yang pengen cari tahu atau mungkin juga pengen ngepoin expert.id lebih dalam, bisa banget nih untuk follow Instagram @expert.id. Kenapa harus follow? Karena teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai bootcamp, kemudian webinar, tips and trick, dan banyak lainnya seputar IT atau teknologi. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang memang IT entusias buat nge-follow expert.id. Jadi yuk kita follow rame-rame expert.id biar nggak ketinggalan banyak informasi seputar IT dan juga teknologi. Oke, selanjutnya ada sedikit challenge nih buat teman-teman. Mungkin teman-teman nanti akan merasa antusias dan juga seru banget nih ketika sudah masuk di sesi pematerian ya. Nah, teman-teman bisa ngefoto atau juga ngevideo kegiatan pada malam hari ini, bisa flashing dikit tuh di Instagram masing-masing. Jadi teman-teman bisa ngefoto, ngevideo webinar malam ini, kemudian diunggah ke Instastory Instagram masing-masing. Dan jangan lupa untuk tag Instagram @expert.id dan juga tag pembicara pada webinar malam hari ini, yaitu Mas Haris Azhar dengan alamat Instagramnya @haris_azhar. Nah, teman-teman yang pengen juga ningkatin engagement Instagramnya atau nambah follower, boleh banget langsung nge-tag Instagram expert.id karena nanti bakal kita repost di Instagram expert.id. Atau mungkin buat teman-teman yang nggak terlalu aktif di Instagram, tapi lebih aktif di LinkedIn, bisa juga share keseruannya pada malam hari ini. Nanti juga akan dapat sertifikat ya, seperti yang sudah dicontohkan pada H+3 setelah webinar ini selesai. Nah, dari sertifikat itu nantinya bisa dipajang di LinkedIn masing-masing, dan jangan lupa untuk pasang hashtag belajar Flutter dan juga hashtag bareng expert.id. Dan jangan lupa untuk tag juga @expert.id dan @muhammadharisazhar NA. Tidak lama lagi teman-teman, kita akan langsung belajar langsung dari ahlinya, yaitu Mas Haris Azhar, seorang senior mobile engineer at Amarta. Walaupun jabatannya senior, tapi Mas Haris Azhar ini masih muda, jadi jangan salah paham ya teman-teman. Walaupun masih muda, tapi Mas Haris Azhar ini udah punya banyak pengalaman yang nantinya akan dibagikan ke teman-teman semua. Sedikit info teman-teman, nanti bila ada pertanyaan yang ingin diberikan, teman-teman bisa langsung drop pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _pertanyaan. Tapi teman-teman, sedikit disclaimer, jangan bertanya kapan presensi akan dibagikan, karena presensi akan dibagikan di akhir sesi. Jadi teman-teman tidak perlu menanyakan kapan sih presensinya ada, karena nggak perlu khawatir, nanti presensinya ada di akhir sesi. Begitu teman-teman. Dan juga ada sedikit disclaimer, mungkin karena waktu kita terbatas pada malam hari ini, kita nggak akan membacakan satu persatu pertanyaannya. Misal ada banyak pertanyaan yang muncul, untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa dijelaskan kembali di lain kesempatan, atau mungkin nanti bisa menghubungi Mas Haris Azhar melalui Instagramnya atau LinkedIn untuk mendapatkan jawaban, atau juga bisa nanti dilanjutkan di dalam bootcamp Flutter. Oke, tidak berlama-lama lagi, mari kita menyimak pematerian dari Mas Haris Azhar. Mungkin bisa saya sapa dulu Mas Haris Azhar, apakah sudah ada di sana? Ya, halo semua. Oke, selamat Masuk ya malam suara Mas. saya? Masuk Mas Selamat Haris malam Azhar. Mas. Oke. Nah, untuk Mas Haris, mungkin layar dan screen saya persilahkan bisa langsung dilanjutkan untuk pematerian. Oke, sip, terima kasih. Izin share screen ya. Oke, sebentar.
Apakah screen saya sudah terlihat? Aman ya? Sudah, Aman, Mas. Mas Haris. Oke, sip. Eh, Selamat malam teman-teman. Thank you banget yang udah join. Malam hari ini banyak banget yang join. Berapa orang ya? 200-an ya? Wah, keren-keren. Semoga yang join malam ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Haris Azhar NS, atau biasa teman-teman manggil saya Ijal atau Haris gitu. Saat ini saya bekerja di Amarta, itu suatu startup tentang peer-to-peer lending investment gitu. Nah, saya bekerja sebagai mobile developer gitu. Oke, materi pada malam hari ini adalah becoming a Flutter app developer in 2023. Gimana sih caranya supaya kita jadi Flutter app developer di 2023? Atau at least kita bisa memulai dulu untuk belajar Flutter di 2023 atau bahkan akhir 2022 ini. Oke. Nanti kalau saya kecepatan bisa di chat aja ya. Sebentar sip. Oke. Sip. Langsung aja kita mulai ke slide pertama. Nah, sebelum masuk ke Flutter ya, kita nggak bisa langsung ke sini sih ke Flutter gitu, karena kan Flutter adalah sebuah teknologinya gitu. Kita perlu throwback ke belakang, 3 langkah ke belakang. Itu apa itu, kemudian kenapa butuh mobile app, goals-nya apa, problemnya apa, fiturnya apa. Kemudian baru kita pilih platformnya. Platformnya mau di mana? Di Android, di iOS, atau di web, atau di desktop, atau bahkan di smartwatch gitu bisa aja sebenarnya. Nah, ketika tiga hal mendasar ini sudah kita ambil, sudah kita pelajari, baru kita memutuskan kita mau pakai apa nih buat bikin mobile app-nya gitu. Oke. Nah, kita langsung masuk ke poin pertama. Sebenarnya apa sih itu mobile app development gitu? Mungkin teman-teman bisa chat kalau boleh tuh, dibantu jawab boleh juga. Nah, mobile app development adalah suatu proses untuk membuat software, tapi dia based on mobile device gitu atau smartphone gitu. Bedanya apa dengan programming lain gitu? Kalau mobile app adalah suatu software yang bisa diinstal dan dibundle gitu via installation APK dan bisa di-deliver ke store gitu, marketplace, atau kalau di Android Play Store dan di iOS itu App Store. Nah, itu bedanya sih dengan pemrograman lainnya. Itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kenapa suatu company butuh mobile app gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Boleh di kolom chat supaya kita interaktif nih gitu. Atau sebenarnya suatu company itu cuman FOMO gitu, cuman ikut-ikutan sebenarnya bikin mobile app. Karena ada juga yang kayak gitu. Mas Edmund, probabilitas. Ya, betul juga. Nah, sebenarnya apa sih kenapa suatu company atau organisasi itu butuh mobile app gitu? Nah, karena sifatnya mobile app bisa diakses. Oke. Oke, kemarin saya analisa sedikit gitu dari beberapa sumber. Yang pertama adalah purpose dari bisnis itu tersebut apa gitu. Kemudian audiensnya siapa sih dan marketnya seberapa besar. Target marketnya siapa. Kemudian masalah apa yang akan di-solve gitu. Jangan-jangan ketika kita bikin mobile app, marketnya itu bukan di mobile app gitu. Jangan sampai kayak gitu sih gitu. Dan atau bahkan problemnya itu nggak solve di mobile app begitu. Kemudian yang keempat adalah fiturnya tuh mau apa gitu. Jangan-jangan fitur tersebut nggak bisa berjalan di mobile app itu. Kan sebenarnya lucu kan? Itu sih. Yang kedua, setelah menganalisis, kita perlu tahu nih, platformnya tuh mobile ada banyak sebenarnya. Ada Android, ada iOS, ada tablet, gitu. Bahkan web pun dia punya PWA namanya, Progressive Web Apps. Dan dia berjalan juga di smartphone gitu. Makanya harus ditentukan dulu yang tadi ini. Fiturnya tuh apa? Kemudian pilih based on-nya tuh apa? Pertama, requirement dari suatu perusahaan. Kemudian marketnya seberapa besar, seberapa banyak, dan target marketnya siapa. Kemudian adalah budgetnya.
Karena sepengalaman saya untuk membuat mobile apps itu nggak murah sih gitu, butuh banyak cost dan memakan waktu juga. Makanya di sini ada timeline gitu. Jadi bikin mobile app itu nggak sebulan 2 bulan gitu, bahkan nggak sehari 2 hari, bahkan bisa sampai 1 bulan 2 bulan. Kalau aplikasinya gede banget bisa sampai setahun mungkin gitu. Apakah masih tetap yakin menggunakan mobile app? Pertanyaannya gitu. Karena kemakan iklan. Wah, rame juga nih kolom chat. Nah, ketika sudah memutuskan, oke nih kita pakai mobile app, langkah selanjutnya adalah teknologinya ini apa gitu. Jadi bercabang-cabang gitu sih. Dari ngomongin bisnis, ngomongin analisa, sampai kita akhirnya masuk ke top levelnya, itu teknologinya itu apa sih sebenarnya yang digunakan untuk membuat mobile app. Pertama, ada native. Native itu suatu bahasa, suatu teknologi yang khusus dibikin untuk platform tersebut gitu. Contohnya, Kotlin, ada C dan C++ itu buat Android. Dan ada Swift Objective-C, itu untuk iOS gitu. Walaupun beberapa bahasa sudah bisa multi-platform juga, kayak Kotlin multi-platform. Cuman sampai sekarang, sepengalaman saya, itu belum stable dan belum bisa dipakai ke production gitu sih. Nah, muncul lagi nih teknologi baru nih, namanya hybrid atau cross-platform. Contohnya yang kita bahas malam ini, Flutter. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kemudian, nah ini saingannya Flutter nih, React Native gitu. Kadang ada perdebatan juga antar developer. Wah, bagusan React Native nih, bagusan Flutter gitu. Nah, nanti kita akan tunjukkan juga datanya gitu. Sebenarnya apa sih keuntungannya Flutter gitu kan. Kemudian untuk developer zaman dulu nih, oldies, biasanya yang sudah berumur gitu. Dia tuh pernah ngalamin pakai Ionic mungkin, atau Xamarin, Cordova gitu. Dan yang oldies ini, yang ketiga, itu sorry to say udah nggak dipakai gitu sih. Walaupun masih ada mungkin yang memakai, cuman demand-nya tuh sangat sedikit untuk sekarang gitu. Jadi sekarang peperangannya adalah antara Flutter dan React Native gitu sih. Oke, kita akan bahas Flutter. Kemudian apa sih sebenarnya Flutter itu sendiri gitu. Flutter itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, Flutter adalah suatu framework, suatu software tools yang dibikin oleh Google untuk membuat mobile app. Nah, dia secara default adalah bikin aplikasinya tuh udah bagus gitu. Karena dia built-in material design, kemudian dia di-compile secara native, bukan di-translate ke bahasa lainnya. Dan yang paling killer menurut saya dan paling banyak orang pertimbangkan adalah karena dia itu multi-platform. Jadi satu kode bisa jadi banyak platform gitu. Nah ini contohnya, single code base. Kita itu maintain satu kode, satu bahasa, yaitu Dart, yang nanti akan di-compile bisa ke macam-macam device. Kalau Flutter itu bisa ke iOS, bisa ke Android, bisa ke desktop, bisa ke web gitu. Jadi satu kode dapat 4 platform gitu. Beli satu dapat 4 ini ibaratnya. Itu sih. Kemudian workflow-nya juga lebih simple. Kata Mas Adit, perusahaan lebih hemat resource. Ya, betul banget. Sangat hemat resource, hemat uang gitu. Nah, ini code base. Jadi satu kode ini, satu kode Dart, itu bisa dibikin jadi 4 device nantinya. Android, iOS, desktop, sama web. Oke, kemudian kenapa sih Flutter itu sangat populer gitu? Apakah Google asal membuat atau gimana gitu sebenarnya kan? Nah, setelah saya teliti lebih dalam dan ngobrol ke komunitas sana sini dan ngobrol sama teman juga, ternyata apakah beneran hype atau itu menjadi dynamite gitu, menjadi bom waktu aja sebenarnya sih gitu. Kayak Ionic dan Cordova dulu gitu, kayak framework yang lama-lama gitu. Nah, analisa saya adalah pertama dia di bawahnya Google ya, support by Google. Yang mana Google kalau membuat suatu produk itu nggak pernah main-main gitu. Dia udah stable pasti, reliable pasti dapat diandalkan. Dan dia up to date, selalu dapat update dan support yang terbaru gitu.
Nah, kemudian suatu software itu akan bertahan lama jika dia itu open source gitu. Karena banyak yang berkontribusi, banyak yang ikut ikut membangun gitulah, mau membangun environment si Flutter ini sendiri gitu. Jadi dia nggak akan mati sih harusnya gitu, kayak yang open source lain gitu. Contohnya sistem operasi Linux itu kenapa lebih aman dari Windows gitu kan sebenarnya. Ya karena itu Linux itu dibuat by developer dan dipakai by developer juga gitu. Jadi developernya tuh nggak mungkin bikin sistem itu rusak gitu analoginya sih. Kemudian ini komunitasnya tuh gila banget sih gitu. Komunitinya sangat support. Kemarin aja saya ada acara di Jakarta gitu, dan Tokopedia, Grab, perusahaan yang gede itu udah mulai adopsi Flutter gitu sih. Dan tahun lalu Oktober itu si Google bikin acara namanya Flutter Camp kalau nggak salah. Nah itu bisa jadi ini sih, bisa jadi orang baru untuk belajar gitu, untuk meningkatkan minat gitu. Karena ketika ada suatu komunitas gitu, maka si perusahaan tersebut atau si tools tersebut itu nggak akan mati gitu, selama ada komunitasnya gitu. Kemudian native performance. Jadi kelebihannya Flutter ini adalah dia performanya tuh hampir mirip dengan native atau hampir mirip dengan aplikasi yang dibuat dengan Kotlin gitu. Kemudian dia multi platform, yang tadi saya bilang satu code base dapat 4 platform. Yang keempat jelas dengan satu code base dapat 4 platform, dia meningkatkan produktivitas gitu dalam suatu perusahaan. Nah ini kita breakdown satu-satu ya, multi platform. Sampai sekarang belum ada yang mengalahkan sepertinya sih. As far I know ya, belum ada. Pertama ada mobile. Mobile-nya itu bisa di Android, di iOS. Dan harusnya dalam 2 ini aja udah cukup gitu. Cuman Flutter menambahkan lagi ada web dan desktop. Dan desktopnya ini pun nggak main-main gitu. Dia bisa ketiga sistem operasi, Windows, Linux, dan macOS gitu. Dan saya udah nyoba sendiri sih di macOS dan Windows, dan itu bisa ternyata gitu. Kalau Linux belum pernah coba. Tapi di dokumentasi harusnya bisa. Oke, kemudian by default. Nah, by default itu si Flutter sudah built-in dengan namanya material design gitu. Jadi suatu teks tersebut itu ketika kita nggak apain, itu udah standar gitu, standar industri ibaratnya gitu. Jadi ketika teman-teman ngelihat aplikasi di Play Store dan itu mohon maaf agak UI-nya agak sakit gitu di mata lah ya. Nah itu mungkin antara dia pakai native atau ngodingnya salah gitu sih. Kalau Flutter mau ngodingnya salah pun sebenarnya udah oke gitu UI-nya gitu, nggak diapa-apain juga udah oke gitu sebenarnya. Nah ini contohnya nih, kemarin yang ada angka 7 nih di sebelah kiri, itu ketika kita bikin project Flutter, otomatis langsung jadi kayak gini, tanpa diapa-apain. Gitu. Terus yang kedua, Flutter default, itu komponen yang ada di Flutter secara default udah kayak gini gitu. Ada button, ada list, ada item card, itu otomatis udah tertata rapi kayak gini sih, gitu. Nggak perlu diapa-apain. Nah ini lengkapnya kayak gini kalau di material design. Jadi dia udah built-in sama material gitu. Nah ini contoh yang paling kanan yang My Plans. Ini contoh aplikasi yang saya buat di tahun 2018 kalau nggak salah. Dan gila sih, ini cuman styling aja sebenarnya. Styling teks sama nata layout gitu aja sebenarnya. Nggak banyak perubahan. Dan jadi ya oke lah, lumayan oke gitu. Instead of saya bikin yang native, itu banyak banget properti yang harus ditambah sih gitu. Next. Nah ini kemudian saya mention tadi performa sih. Apa itu native performance? Apa itu performance yang bagus gitu? Mungkin saya akan jelaskan lagi. Nah, kenapa Flutter itu cepat gitu? Fast performance dan native performance. Karena dia dilandasi dengan C dan C++ untuk
membuat di Android-nya dia masih pakai Android NDK standar, dan untuk iOS dia pakai LLVM. Kemudian si Dart-nya ini langsung dikompil ke native 32 bit dan 6 bit ARM gitu. Jadi tanpa bridging lagi gitu. Tanpa translator lagi gitu, langsung dari Dart-nya ke Android ini NDK. Kemudian engine yang mendasari Flutter adalah Skia. Skia 2D rendering. Ini dipakai juga sama Chrome OS dan sama Android juga gitu. Jadi udah pasti kenceng sih. Nah ini fast performance. Kenapa pas gitu? Kenapa kita harus mempertimbangkan performance sih? Nah ini contoh saya ambil dari perusahaan saya sekarang gitu. Ini karena kita dulu salah implementasi, jadinya ya kayak gini gitu. Banyak banyak komplain lah gitu. Ini impact-nya sih kalau misalkan kita nggak mikirin performance dalam suatu aplikasi gitu. Pasti ada aja komplain gitu sih. Aplikasinya agak lemot ya gitu. Banyak lag. Dan semakin lama, semakin hari, kita improve lagi, dan hopefully sih jadi cepet lah aplikasinya gitu, jadi kenceng. Oke, yang ketiga adalah produktif. Kenapa sih Flutter itu produktif? Salah satu menurut saya yang paling berpengaruh adalah fitur namanya hot reload gitu. Jadi hot reload itu apa? Itu hot reload adalah ketika kita mengubah suatu kode ini di sini, itu langsung otomatis berubah. Ketika kita ubah code-nya, kemudian kita pencet button ini, yang flash ini, hot reload, otomatis si Flutter ini akan nge-rebuild widgetnya itu gitu. Jadi dia nggak nge-rebuild satu whole aplikasi gitu, dia cuma nge-rebuild apa yang diubah doang gitu. Nah, untuk teknikalnya, si hot reload ini itu berlandasan sama VM, virtual machine. Gitu. Jadi salah satu fitur yang berguna banget sebenarnya sih. Ketika kita ada perubahan, kita nggak perlu nge-build satu whole app-nya gitu. Nah, ini ada memes gitu sih, yang dulu rame banget sebenarnya. Jadi karena saking lamanya Android nge-build-nya, kalau Android itu namanya Gradle build ya, itu sampai banyak yang berkeluh kesah gini loh. 1 jam di sini, di planet interstellar ini, sama dengan 7 tahun di bumi gitu. Itu akan bagus buat nge-build gitu. Karena emang saking lamanya gitu. Kadang juga dulu saya pernah pakai yang native, itu benar-benar satu perubahan kecil ini, itu mungkin bisa 4 menit, 5 menit buat sampai perubahan tersebut tampil gitu sih. Kata Mas Lutfi, bisa makan Indomie. Bener, bener banget. Kadang saya tinggal gitu kan. Saya tinggal sebat atau tinggal ngobrol. Gitu, karena beneran saking lamanya. Gitu. Dan itu jadi nggak produktif gitu sih. Misal kita cuman mau ngubah teks. Wah, hanya ngubah teks aja 5 menit gitu. Nge-run-nya. Itu nggak efisien sih. Nah, ini contoh yang kemarin saya bikin. Nah, ini saya mencoba mengubah temanya dia. Temanya Flutter dari light mode jadi dark mode gitu. Kita lihat seberapa cepat ya. Tuh, cuman 3 detik gitu. Gila sih ini. Ini tanpa editing loh, guys. Murni dari screen recorder. Nah, gitu sih. Benar-benar kenceng banget. Kayak real time gitu, tanpa kita nunggu lama. Kalau dulu di native, kayak gini aja mungkin bisa 1 menit, 2 menit sih, gitu. Atau bahkan lebih kalau project-nya udah gede. Dan satu keuntungan lagi, untuk yang laptopnya kentang gitu bisa dibilang, itu Flutter oke sih, karena dia lebih ringan, berjalan lebih ringan. Oke, next. Kemudian kita ngomongin Flutter, balik dulu nih, kita ngomongin Flutter dari sisi bisnisnya kan. Sebenarnya kenapa suatu bisnis itu milih Flutter gitu, bukan tools yang lain gitu kan. Kenapa? Pertama adalah sebagai business owner, misal saya sebagai CEO gitu, sebagai pemilik usaha,
Saya mungkin akan memilih Flutter. Yang pertama karena dia perfect untuk MVP, minimum viable product gitu. Jadi dengan fitur yang terbatas, dengan fitur kecil, gimana caranya kita ke market dulu gitu. Gimana caranya kita sampai ke user dulu aplikasinya sebelum ditikung sama ide kita. Itu kita ngejar MVP dulu. Nah, gimana caranya biar cepet? Ya menggunakan Flutter tadi gitu. Karena dia untuk development memang secara kalkulasi memang cepet banget gitu. Salah satunya karena ada hot reload tadi kan gitu. Jadi mungkin teman-teman bisnis yang punya bisnis yang mau bikin startup, saran saya untuk awal-awal itu coba deh pakai multi platform dulu gitu kan. Pakai Flutter dulu coba deh gitu. Karena ide kita kan mahal ya. Jadi kita harus nyampe ke user dulu nih gitu. User harus ngerasain dulu nih. Oh, ada aplikasi ini toh ternyata gitu. Nah gitu, kejar-ngejarannya caranya sekarang pakai Flutter gitu sih. Karena banyak banyak perusahaan baru juga nge-hire Flutter engineer gitu. Dan dia emang ngejar MVP sih gitu. Oke. Oh, ada cerita sedikit nih. Jadi dulu Amarta di perusahaan saya itu dulu belum mengadopsi Flutter gitu. Terus kenapa tiba-tiba Amarta tuh berpikiran menggunakan Flutter? Nah, ini ceritanya kayak gini. Pertama kita nemuin problem. Pertama platformnya ada dua jelas, Android dan iOS. Kemudian bosnya, ya tahu sendiri bos ya, itu butuh delivery yang cepat gitu. Dia nggak bisa kompromi lagi untuk delivery yang lama gitu. Yang ketiga, kayak masalah tadi di rating itu, gimana caranya performanya bagus, stabil. Kemudian yang keempat, dulu tuh Amarta cuman waktu tahun 2018-19 kalau nggak salah, itu cuman punya 2 mobile developer gitu, 2 mobile app atau 2 engineer. Nah dengan 2 engineer ini, gimana caranya kita bikin Android iOS, delivernya cepat, performanya stabil, dan adaptif gitu, cepat fitur-fiturnya cepat berubah, cepat nambah fitur gitu. Nah itu gimana caranya? Kita research, kita diskusi, akhirnya kita memutuskan menggunakan Flutter gitu. Dan itu works sih, dan itu berhasil gitu, berhasil banget, bisa saya bilang gitu. Yang pertama, kalau di Android di mobile tuh ada namanya crash gitu. Mungkin teman-teman pernah ngalamin ya. Ketika aplikasi kita pakai itu tiba-tiba loh keluar sendiri. Nah itu namanya crash. Nah kita punya monitoring itu di Firebase. Itu kalau dulu waktu masih Kotlin, karena nggak ada yang maintain juga ya faktor itu. Jadi dia crash free rate-nya itu di bawah 90% gitu. Crash free rate itu maksudnya angka seberapa yang dia itu nggak crash gitu. Nah kalau pakai Flutter kita tuh up to 98 gitu. Artinya mungkin 1% sekian user aja yang crash gitu. Kemudian yang kedua adalah dia emang lebih stable gitu, lebih reliable, bisa diandalkan banget. Terlihat datanya dari mana? Dari daily user activity. Artinya user yang menggunakan aplikasi Amarta itu jadi tambah banyak gitu. Dengan kita migrasi ke Flutter gitu. Kemudian keempat adalah banyak yang komen juga, wah ini UI-nya bagus nih gitu, interaksinya keren gitu. Karena itu kita mengadopsi Flutter dan itu benar-benar fleksibel sih untuk kita bikin aneh-aneh gitu ya. Itu sih. Kemudian yang kelima adalah sejak saya jadi senior, itu kan saya lebih banyak memanage ya sambil diskusi sama teman-teman kan. Nah ternyata itu lebih mudah diadopsi di Flutter gitu daripada new joiner suruh belajar yang Kotlin itu memakan waktu lebih lama gitu. Entah kenapa kalau di Flutter itu mereka lebih cepat paham gitu. Adopsinya juga lebih cepat, belajarnya lebih cepat gitu. Ataupun itu karena faktor arsitekturnya yang benar gitu. Saya nggak tahu juga sih gitu. Cuman sebagian besar dari pengalaman saya yang dulu, semuanya joiner sih ini sih. Katanya ketika ngelihat code Flutter-nya itu, oh paham nih ini buat apa, ini buat apa gitu. Instead of ngelihat yang Kotlin, itu mereka udah pusing sendiri gitu sih sama sintaks-sintaks yang aneh itu gitu.
apalagi sama UI-nya yang masih pakai XML gitu. Kemudian adalah delivery-nya tuh cepat banget gitu. Jadi kita kan mengadopsi namanya Scrum. Itu dalam 2 minggu kita harus deliver fitur gitu. Dan tim mobile sendiri, tim mobile Flutter, itu hampir setiap sprint, setiap 2 minggu itu deliver fitur secara on time gitu. Hampir ya. Gitu. Dibanding tim lain mungkin yang belum mengadopsi Flutter gitu. Faktor ini karena itu mungkin kalau menurut saya, pertama easy to adopt, code-nya gampang dibaca, UI-nya juga langsung responsif, kita nggak perlu otak-atik lebih. Kemudian fitur hot reload-nya tadi yang cepat gitu. Oke, tadi mungkin banyak yang nanya juga ya, gimana caranya menjadi Flutter developer gitu. Oke. Karena Flutter itu sendiri base-nya adalah Dart ya, bahasa Dart gitu. Mungkin ini sebenarnya asing banget sih Dart gitu. Tapi karena Flutter mengadopsinya pakai Dart ya udahlah gitu ya. Jadi harus pahamin dulu sih basic-nya programming Dart itu kayak gimana. Kemudian Flutter introduction ini kayak installing dan lain-lain. Kita paham dulu apa itu Flutter. Kemudian fundamentalnya, konsep di dalam Flutter itu sendiri kayak gimana, sintaks-sintaksnya kayak gimana, gitu. Kemudian OOP konsep dan solid principle. Nah ini sebenarnya hal yang wajib dipelajari bagi semua programmer sebenarnya sih, gitu. Terutama apalagi mobile developer ya, gitu. Karena kita tidak jauh-jauh dari object oriented programming, gitu. Kalau udah paham ini, sebenarnya at least tahu aja sih gitu. Nanti juga lama-lama akan paham sendiri gitu. Nah, yang terakhir adalah kita menyelam lebih dalam ke Flutter gitu. Sebenarnya Flutter itu nggak sesimpel itu loh. Maksudnya banyak komponen tersembunyi di dalamnya gitu. Itu sih. Oke. Nah, dalam webinar ini teman-teman hopefully dapat ini ya, basic programming, introduction, fundamental gitu. Karena saya akan paparkan setelah ini. Jadi stay fokus teman-teman. Oke, ini lumayan memusingkan ya, jadi semoga masih betah. Pertama adalah untuk belajar Dart sendiri, teman-teman harusnya nggak perlu install ya, tinggal ini aja sih, tinggal buka dartpad.dev. Coba kita buka. Nah ini teman-teman nggak perlu install Dart-nya sih, langsung belajar di sini dulu aja untuk awal-awal ya. Gitu. Oke, ini ada contoh Hello World ya, kayak biasa ya, programming basic. Oke, kemudian ini sebenarnya dalam Dart juga sama aja kayak programming yang lain gitu. Ada variabel, ada condition, ada looping, function, class, if, comment, import, dan enum, inheritance, mixin, gitu-gitulah. Sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya. Hanya beda sintaks dan cara pemakaian. Contoh, function, ini void main, ini function. Kemudian print, gimana caranya kita print ke output. Gitu. Kemudian variabel gimana sih cara bikinnya gitu. Varname pvita, ini variabel. Oke, sekilas sebenarnya mungkin percampuran Python dan Kotlin sih kalau saya bilang sih, gitu. Nah, ini kalau bikin kelas person, nambah variabel, kemudian kita panggil di sini. Tuh. Nah, ini mungkin nggak bisa dijelaskan secara teoritis gitu. Jadi teman-teman setelah ini mungkin harus coba sendiri sih, biar paham gitu lah istilahnya. Nah, ini yang saya maksud tadi condition. If else, jika maka. If name-nya adalah pvita, dia akan bakal ngeprint hi pvita. Kalau bukan, dia akan ngeprint bukan pvita. Coba kita ubah if name-nya Agus, dia output-nya bahkan ini, bukan pvita gitu. Sebenarnya analoginya simpel sih. Jadi teman-teman cukup pahamin pertama konsepnya, konsep programming, kemudian analoginya, logikanya,
Jadi teman-teman nggak usah ngapalin ini nih, sintaks-sintaks ini nih. Void main ini nggak usah diapalin sih gitu. Jadi bisa buka dokumentasinya apa, misal mau bikin variabel gitu. Ya udah tinggal buka Google aja gitu. Cara buat variabel di Dart gimana sih? Nanti tinggal ngikutin gitu. Yang penting tahu konsep dan logikanya aja sih sebenarnya sih. Mau pakai bahasa apapun nanti juga sama kayak gini gitu. Jadi hanya perlu analogi dan pemahaman aja gitu. Ini looping namanya. Jadi suatu kode untuk apa ya? Menjalankan kode ini terus secara terus-menerus sebanyak 10 kali gitu. Nah, ini pun nggak perlu dihafal juga gitu, cuman perlu dipahami. Oh, kalau looping tuh kayak gini. Gitu. Nanti kalau dalam dunia kerja, dunia nyata, itu bakal paham sendiri kan. Misal ada kasus ini case A gitu. Misal ada list, kita suruh nampilin 100 list gitu, 100 list marketplace gitu. Gimana caranya supaya kode kita nggak berulang gitu. Nggak nulis manual gitu. Nah, itu kita bisa pakai looping gitu. Dipahamin aja analoginya sama fungsinya buat apa gitu. Oke. Mas Johnson, mirip Goleng. Iya, saya belum pernah pakai Goleng, Mas. Mirip. Oke, kemudian kalau teman-teman minat langsung ke Flutter-nya gitu, setelah memahami Dart-nya tentunya ya, itu bisa ke sini sih, ke Kotlab-nya itu. Dia tanpa install, tapi dia langsung di-provide sama Google. Jadi bisa start Flutter app-nya, dan bisa langsung ngoding di sini sih, di Kotlab-nya dia. Ini namanya Codelab. Jadi nanti boleh dicoba aja. Sebentar ya. Oke. Ketika udah nyobain Kotlab, teman-teman sebenarnya tinggal install aja, ngikutin dokumentasinya, kemudian install IDE namanya, Integrated Development Environment. Suatu tempat buat kita membuat kode gitu sih. Ini tinggal download aja, kemudian tinggal run aja nanti Flutter-nya. Gitu. Nah, ini ada basic widget. Nah, ini tuh kita udah masuk ke Flutter-nya ya, Flutter-nya sendiri ya. Di Flutter tuh untuk membuat suatu UI, itu namanya widget gitu. Jadi semua yang kita lihat itu sebenarnya widget. Contoh, teks. Kalau kita lihat teks ini sekilas, teks ini adalah widget gitu analoginya. Next coba ya. Nah, ini ada logo KASHDM. Ini sebenarnya adalah icon gitu. Icon yang kita dalamnya tambahin teks gitu. Kemudian ini sama ini yang new Flutter app, ya udah pasti ini teks ya gitu. Yang logo bintang ya udah pasti ini icon gitu kan, kita bisa lihat gitu. Jadi yang semua kita lihat di sini adalah ini widget gitu analoginya. Nah, contoh-contoh. Ketika ada suatu grid, kita harus lihat dari paling atas dulu. Level yang paling atas adalah namanya grid view ini. Nah, cara taunya gimana untuk mengetahui ini namanya apa gitu. Teman-teman bisa buka aja namanya, saya tulis di chat ya, Flutter on the Week, Flutter Weekly, Flutter Week Show. Itu kayak channel YouTube itu sih, dia official dari Flutter, dia tuh ngedemoin widgetnya gitu. Misal ada widget grid view itu gimana sih gitu, dia dijelasin gitu nanti. Videonya cuma semenit paling gitu sih, jadi simple. Nah, cara tahu nama widget dari situ sih, dari kita ngelihat video, dari kita baca-baca, pasti akan lama-lama akan paham sendiri gitu. Pertama ada grid. Kemudian di dalam grid adalah kita mau buat ini nih, Samantha ini. Tapi dalam Samantha kan ada dua objek istilahnya ya. Ada image tanaman ini sama teks sendiri gitu. Gimana caranya biar menumpuk di bawah kayak gini? Nah, kita pakai kolom. Kalau kolom tuh ke bawah gini, image kemudian teks, image teks. Kalau ke kanan kiri itu pakai row gitu. Itu aja nanti dibaca-baca aja. Karena nggak bisa diapalin juga sebenarnya.
Tuh. Nah, kemudian teman-teman nanti kalau udah paham widget, udah bisa bikin UI, sebelum melangkah lebih jauh ke Flutter, coba pelajarin dulu tentang OOP gitu. Paradigma Object Oriented Programming gimana. Kemudian bakal jadi nilai plus banget sih kalau paham solid principle gitu. Yaitu suatu prinsip gitu dalam programming berorientasi objek. Jadi ada rules-rulesnya gitu supaya tujuannya adalah kode itu bisa dites, kode itu gampang dipahami, kode itu gampang dirawat, dan kode itu stable gitu. Intinya itu sebenarnya sih tujuannya. Nah, ini ada Flutter Advanced nih. Sebenarnya banyak banget, masih banyak banget. Pertama ada UI. UI itu sebenarnya nggak hanya sekedar widget gitu. Ada yang custom view, ada aneh-aneh pokoknya gitu. Cuman mas common untuk starting sih pakai itu dulu aja udah bisa gitu. Ini kalau benar-benar suatu company tersebut butuh UI yang aneh gitu. Itu baru kita pakai advanced UI. Yang kedua itu ada unit test, widget test, automation test. Gimana caranya kita udah bikin kode dan make sure kode tersebut itu benar gitu. Nah, ini kita untuk mengujinya pakai testing ini. Ada unit test, widget test, automation test. Ada juga reactive programming gitu. Jadi gimana caranya si kode itu tuh reaktif gitu. Reaktif terhadap suatu action, suatu perilaku gitu. Ini mungkin teman-teman bisa pelajari nanti ketika udah memahami basicnya gitu. Pasti suatu saat akan nyampe ke sini juga kok. Mau nggak mau harus pakai ini gitu, kadang-kadang gitu. Ini yang saya bilang tadi, arsitektur. Nah, gimana caranya kita make sure kalau suatu arsitektur, suatu fondasi kode itu solid gitu kan. Suatu fondasi itu bagus gitu. Nah, parameternya sebenarnya adalah ketika kode tersebut bisa dites tadi, balik lagi ke atas, bisa dites, kemudian ketika ada orang baru ngelihat kode kita, itu bisa baca gitu. Itu sebenarnya patokannya udah arsitektur yang bagus gitu sih. Dan dalam membuat aplikasi kita nggak hanya asal aja gitu, asal nulis aja, nggak gitu sih sebenarnya. Tapi kita mikirin juga fondasinya gitu, rules-rulesnya tuh gimana. Nah, ini masuknya nanti dalam arsitektur gitu. Kemudian ada modularization. Modularization adalah gimana dalam satu project tersebut, tapi banyak fitur gitu, fitur gede banget. Misalnya let's say Tokopedia gitu, Tokopedia kan banyak. Nah, itu dia pakai modular sebenarnya. Ada BPOB, ada tiket kereta, tiket pesawat. Nah, dia tuh pisahin per folder, per modul gitu. Kemudian ada CI/CD. CI/CD itu apa? Continuous integration dan continuous delivery. Gimana caranya ketika kita udah bikin kode gitu, itu bisa diintegrasi secara continuous gitu, secara terus-menerus, secara automation. Nah, itu lewat automation di pipeline nanti. Itu agak bahasan teknis sebenarnya sih, kita skip aja. Kemudian CD adalah CI/CD, CD-nya itu continuous delivery. Gimana caranya aplikasi yang kita bikin itu bisa di-deliver dengan cepat gitu, dengan mungkin bisa dibilang integrated system itu automation-nya. Ketika kita udah selesai satu pekerjaan, itu otomatis langsung bisa publish ke tester atau ke production gitu sih. Tanpa kita perlu repot manual ngurus delivery-nya gitu. Delivery itu maksudnya kita upload ke Play Store kalau Android, kalau iOS itu upload ke App Store gitu. Kemudian ada performance yang saya tadi bilang. Ketika suatu aplikasi itu performanya bagus, otomatis user experience-nya juga bagus gitu. Security udah pasti dengan banyaknya isu kemarin ya, banyak aplikasi kebobol, banyak database bocor. Salah satu hole-nya juga di app gitu. Di app-nya tuh bisa juga kena bobol itu sih. Makanya kita concern banget sama security. Kemudian post development ini semacam tooling gitu, analytics, Crashlytics, Firebase, notification gitu. Oke, mudah-mudahan masih betah ya teman-teman ya. Nah, ini ada tema dari expert. Jadi gimana sih kesehariannya menjadi Flutter developer gitu. Nah, tadi saya udah bikin video time lapse gitu ya. Ya kira-kira ginilah, jam 9 meeting, jam setengah 11 catch up gitu dengan tim.
Nah, kira-kira gitulah. Jadi di sela-sela meeting ada ngoding gitu kan. Mungkin ngoding dalam sehari itu cuma 4 jam mungkin gitu. Sisanya meeting sih kalau saya gitu. Gitu. Nah, ini tadi lagi bikin satu fitur gitu. Lagi bikin satu fitur. Hmm, mungkin bisa saya bilang tadi cuman berlangsung sejam kali video ini dibikin ya. Gitu. Jadi benar-benar dari awal sampai selesai gitu. Saya bikin time lapse-nya ini tadi. Gitu. Kemudian yang menarik adalah ada code review namanya. Jadi ketika teman-teman sudah integrasi CI tadi, continuous integration, nanti kode teman-teman itu bakal dilihat sama tim yang lain gitu. Bener nggak sih ini implementasinya kayak gini gitu. Itu namanya code review proses gitu. Jadi setiap member nanti akan saling nge-review kodenya satu sama lain. Oke, langsung aja kita mungkin yang teman-teman yang penasaran Flutter itu sebenarnya gimana sih di dalam real life-nya. Kita coba demo, kita mau bikin aplikasi dating apps. Disclaimer ini kita ambil dari Dribble, dari punya orang gitu ya. Dan kita coba bikin UI-nya dulu deh gitu. Karena waktu kita terbatas juga kan. Oke, kita akan bikin aplikasi dating apps UI-nya kayak gini pakai Flutter gitu. Oke, kita mulai. Screen saya kelihatan ya, panitia? Ada? Sebentar, searching dulu. Biar. Oke, kelihatan ya screen-nya. Kelihatan, Mas. Oke. Oke, strukturnya tuh ada kayak gini sih. Ada main, screen, page. Coba kita jalanin ya. Oh, mohon maaf ini tidak bisa langsung praktek secara langsung real time ya, karena tadi saya ngitung itu butuh waktu setengah jam gitu. Jadi nggak mungkin cukup waktunya sih gitu. Jadi saya memutuskan untuk bikin dulu tadi aplikasinya. Nanti saya jelasin aja kodenya. Gitu. Oke, sebentar masih running. Oke, masih running. Waduh, kenapa ya? Oke, kita pakai Android aja.
Bentar ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa jadi lama nih. Oke. Thank you. Mas Danang, berat emulator 14 Pro. Iya bener. Untung ini pakai M1. Jadi kenceng. Nah ini, kita tadi bikin dating apps. Harusnya mirip Pak ya. Kira-kira mirip ya sama yang tadi. Nah, sama ini. Ada image, ada nama, distance, description, information, button. Nah, oke. Jadi di sini ada fotonya Pevita Pierce ya. Saya ambil tadi. Oke, dari paling atas dulu deh kita lihat. Dari detail. Bentar, saya gedein. Dari detail. Ini gimana cara bikinnya? Kayak yang tadi. Analoginya adalah semua tampilan ini, semua item ini adalah widget. Widget itu tadi ya kayak text, image, button, itu widget. Oke. Nah, pertama kita lihat dari yang paling atas dulu, top levelnya. Itu ada satu whole aplikasi yang mana dia fit dengan screen. Nah, itu dibungkusnya namanya pakai ini, scaffold. Mudah-mudahan jelas kodenya. Nah, ini pakai scaffold. Oke. Kalau nggak ada scaffold, itu jadinya nanti komponen ini akan terrender, cuman stylenya nggak kelock gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kemudian dalam scaffold, dia tuh punya Eber. Nah, ini dia punya parameter Eber. Nah, cara tahunya suatu widget itu punya apa aja gitu, punya properti apa aja. Itu teman-teman bisa lihat di dokumentasinya nanti. Contoh scaffold itu sebenarnya punya apa aja sih gitu. Ada add bar, ada title, ada action. Oke, kita mulai dari add bar dulu. Di sini tuh dia punya leading. Leading itu suatu widget, suatu komponen yang berada di sebelah kiri dari suatu add bar. Contohnya yang paling umum adalah big button. Itu pakai leading. Ketika teman-teman ganti ya, contoh-contoh. Ganti dengan icon, kenapa ya? Cat ada nggak? Card. Dengan icon mobil gitu, bisa aja sebenarnya. Nah, ini. Jadi pada intinya adalah si leading ini suatu komponen yang berada di sebelah kiri dari app bar gitu. Tapi umumnya pakai back button kan. Kalau teman-teman lihat di aplikasi yang sekarang. Karena secara fungsionalitas memang itu. Dia untuk menavigasi, untuk balik ke halaman sebelumnya gitu. Nah, di dalamnya leading itu ada Inkwell. Inkwell itu suatu widget untuk supaya kita bisa action tab-nya gitu, supaya dia bisa diklik. Itu pakai Inkwell. Kalau nggak ada Inkwell, coba remove. Nah, kalau nggak ada Inkwell, dia nggak bisa diklik ya. Gitu. Jadi ketika ada Inkwell, nanti teman-teman mungkin bisa, biasanya di sini navigasi gitu. Navigation. Cuman karena halamannya cuma satu, jadi nggak bisa navigasi.
Intinya on-tap itu suatu action. Kita mau ngapain nih sama back button gitu. Apa yang terjadi jika back button ini diklik gitu. Gitu. Sisanya kayak biasa, icon udah jelas icon. Gitu. Kemudian ada detail. Detail ini teks ya, udah kelihatan banget ya. Teks detail. Tuh. Nah, di sini ada action. Action itu suatu komponen yang berada di sebelah kanan. Contoh ada 3 button ini buat lihat detail. Gitu. Prinsipnya sama aja. Kita tinggal kopas dari atas yang tadi sebenarnya. Kopas dari sini. Kita pindah ke sini. Ke Inkwell. Ini kan. Nanti iconnya tinggal diganti. More. Itu. Nah, ini esensial sih. Kontainer kita buat padding, buat jarak antara ini ya. Pinggir-pinggirnya ini. Kemudian ada single child scroll view supaya suatu aplikasi itu bisa di scroll itu pakai widget juga gitu. Jadi mindsetnya emang everything is widget di Flutter. Gitu. Nah, untuk gambar itu ada image, udah jelas ada komponen image karena dia merepresentasikan suatu gambar kan. Ini contohnya ada gambar Pevita Bridge. Kita load itu dari aset itu dari folder ya. Itu standar sih. Kemudian kenapa di sini ada clip rect dan border itu supaya pinggirnya ini crown gitu sih. Gitu. Nah, itu nanti sama aja tinggal baca dokumentasinya gitu. Itu banyak banget sebenarnya. Gitu. Nah, ini ada teks lagi. Kemudian kenapa di sini ada kolomnya? Supaya si teks Pevita Pierce ini umur 23 dan distance ini 2,5 km itu tertampil berurutan itu atas bawah. Itu pakai kolom. Kemudian di atasnya ada row kan. Gimana caranya kita ngeprint ini nih? Kita nampilin button love-nya ini supaya dia bisa berdampingan dengan tulisan yang tadi ini kan. Nah, kita bungkus dengan row yang ini. Itu. Makanya pair-nya row, kemudian bawahnya ada kolom. Baru favorite button ini buat yang di sampingnya tadi gitu. Mungkin kalau lihat sekilas memang memusingkan sih gitu. Cuman kalau kita bikin dari awal itu enggak gitu. Oh, satu lagi tips nih. Ketika kalian bikin widget komponen, pastiin ditambahin komentar kayak gini. Ini sebenarnya apa sih gitu. Jadi orang yang lihat tuh pasti langsung tahu gitu. Let's say kita mau hapus favorite buttonnya, bisa aja. Nah, gitu. Jadi ketika orang lihat pertama kali tuh, oh ini favorite button loh gitu sih intinya. Ini sama aja waiting. Ini promo section. Nah ini nih yang unik nih. Ketika ada warna radius gradient kayak gini, itu di Flutter juga udah menyediakan itu, udah lengkap banget sih. Ketika ada gradient, ini dibungkus juga dengan widget, namanya gradient tuh. Jadi semuanya memang widget sih. Mau dari warna, dari teks, dari button itu widget juga pakainya. Gitu. Nah, patokannya widget tuh yang huruf besarnya. Container, box decoration, linear itu widget. Gitu. Bawahnya sama sih sebenarnya. Kolom, row, text, icon juga, icon lagi. Button sama kayak tadi, sama kayak di app bar tadi. Itu. Cuman nggak saya tambahin Inkwell, coba tambahin. Inkwell. Oke, mungkin demonya itu aja sih. Nanti saya kasih juga ke GitHub. Kalian teman-teman bisa lihat aja nanti. Saya kasih linknya nanti. Oke, kayak yang saya bilang tadi, sebenarnya tuh si React Native vs Flutter itu secara by data ya, by data itu menang Flutter sih. Ini data dari Stack Overflow ya.
most populer teknologi sampai sekarang 2022. Itu Flutter gitu. React Native ada di sini gitu. Jadi lumayan jauh sih sebenarnya. Ini tadi kenapa bisa sampai populer ya, karena tadi cost-nya efisien, high performance. Oke, mungkin karena waktunya udah mepet juga, panitia udah reminder ya. Saya tutup aja presentasi kali ini, semoga membantu teman-teman. Kemudian ada closing kata-kata nih dari Albert Einstein. The measure of intelligence is the ability to change. Ukuran kecerdasan seseorang adalah ketika seseorang itu mau berubah gitu. Dalam artian, dalam konteks malam hari ini adalah teknologi terus berkembang. Contohnya ada Flutter, ada React Native. Gimana caranya kita adopt? Gimana caranya kita berubah gitu, mau belajar. Nah, itu makanya. Jangan sampai kita nyaman dalam satu teknologi karena teknologi terus berubah sampai akhirnya kita ketinggalan gitu. Jadi nggak masuk ke hitungan intelijen lagi gitu kan. Karena teknologi terus berubah ya, saran saya ya terus belajar gitulah, jangan berada di zona nyaman programming bahasa tersebut gitu. Flutter mungkin terbilang baru gitu. Mungkin juga nggak akan bertahan lama gitu, tapi apa salahnya kita mencoba adopt gitu sih. Itu aja dari saya. Ini ada beberapa referensi yang saya tadi bilang. Udah sih itu aja. Terima kasih. Kalau yang tanya-tanya bisa di DM, bisa juga ke Medium saya kalau mau baca-baca artikel. Atau yang udah bekerja sebagai Flutter, di Amarta itu buka Flutter Engineer kok. Nanti cek aja ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke panitia lagi. Oke, terima kasih banyak Mas Haris atas ilmunya yang daging banget nih Mas. Terlihat nih para pesertanya Suaranya nggak banyak kedengeran yang Mas keluar. Faiz. Oke, mohon maaf Mas, apakah sudah terdengar? Masuk, Mas Faiz. Masuk, oke. Baik, terima kasih Mbak Ila atas Sorry. konfirmasinya. Terima kasih banyak Mas Haris atas pemateriannya yang sangat insightful dan daging banget nih Mas. Karena terlihat pesertanya nggak banyak yang keluar, tetap konsisten di angka sekitar 140-an gitu. Jadi terima kasih juga untuk kepada para peserta yang masih bertahan hingga saat ini. Keren sekali antusiasmenya, tepuk tangan untuk para peserta semuanya. Dan sebelum masuk ke sesi Q&A, saya izin menyampaikan beberapa informasi terkait Flutter gitu. Nah, dari pematerian tadi teman-teman mungkin mulai mendapatkan gambaran ya dari apa sih sebenarnya itu Flutter, kemudian keunggulannya apa aja, manfaat dari Flutter itu seperti apa, kemudian juga roadmap untuk menjadi seorang Flutter developer, sampai juga ke cerita kesehariannya Mas Haris sebagai Flutter developer. Nah, dari pematerian tadi mungkin teman-teman mulai bertanya-tanya nih gimana sih caranya menggunakan atau menerapkan Flutter ini. Nah, untuk itu teman-teman semua, buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut terkait Flutter, bisa join nih ke Intensive Bootcamp Programming Flutter, yaitu Mobile Development Intensive Bootcamp with Flutter dari expert.id. Nah, di sini Expert menyediakan wadah bagi teman-teman untuk belajar Flutter dari mulai materi yang dasar sampai juga ke materi yang advance. Nah, untuk penyelenggaraan sendiri ini diselenggarakan setiap hari Selasa dan Kamis di pukul 19.30 sampai 21.30. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena waktunya nggak nabrak waktu teman-teman untuk bekerja atau kuliah gitu, karena penyelenggaraannya akan dilakukan di malam hari. Dan untuk program bootcamp ini dilaksanakan secara online full melalui Zoom meeting. Nantinya teman-teman akan melalui 8 sesi intensif dalam 1 bulan bersama dengan para mentor-mentor yang hebat tentunya seperti Mas Haris. Untuk program ini akan dimulai pada 5 Januari 2023. Nah, untuk kurikulumnya sendiri yang akan dipelajari kurang lebih akan membahas mengenai fundamental bahasa pemrograman Dart, kemudian ada Dart Object Oriented Programming, ada fundamental framework Flutter, ada navigation, ada Flutter networking, kemudian state management,
Firebase integration dan juga sampai ke deploy and publish to Play Store. Jadi nanti teman-teman bakal punya portofolio nih dari mengikuti program Bootcamp Flutter. Jadi teman-teman nanti bisa nge-publish aplikasi ke Flutter dan tentunya ini bakal dibimbing oleh para mentor-mentor yang hebat tentunya. Nah, untuk harganya sendiri, harga aslinya adalah 499.000, tapi jangan khawatir karena khusus teman-teman yang menjadi peserta webinar Flutter pada malam hari ini akan mendapatkan potongan sebesar 150.000. Jadi teman-teman hanya perlu menginvestasikan sekitar 349.000 untuk belajar Flutter dari pemula sampai ahli selama 1 bulan di Intensive Bootcamp Flutter by Expert. Nah, untuk fasilitasnya sendiri yang bisa teman-teman dapatkan ada sertifikat resmi dari Expert by Widya-Edu, kemudian ada juga grup mentoring dan networking, ada professional branding, dan juga ada portofolio real aplikasi yang teman-teman sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa teman-teman bisa men-publish aplikasi sampai rilis juga di Play Store. Untuk mentornya sendiri ada 3 orang. Yang pertama ada Mas Hamamul Fauzi. Beliau ini adalah software engineer di PT Agatra Kreasi Teknologi. Kemudian ada Mas Fikri Rozak Arosyid, yaitu software engineer di FNBIS. Dan yang terakhir ada Mas Yudhistira Yoga. Beliau ini adalah mobile Flutter developer di Credibook. Nah, untuk spesifikasi sendiri yang teman-teman perlu siapkan, itu cukup komputer atau laptop dengan RAM minimal 4GB, dan juga nanti tools yang digunakan ada Figma, ada Visual Studio Code, ada Mobile Apps Emulator, dan juga ada Zoom. Nah, berikut adalah rincian dari kurikulum yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dari fundamental Dart Programming Language ini terdiri dari variabel, tipe data, percabangan, perulangan, komentar, operator, list, set, dan juga map. Kemudian selanjutnya dari materi Dart Object Oriented Programming atau OOP, ada class, object, field, method, operator, constructor, inheritance, overriding, getter, and setter. Kemudian di fundamental Flutter sendiri ada instalasi Flutter di Windows dan macOS, ada setup emulator dan IDE. Kemudian ada overview project, widget text, widget image, stateless dan stateful, widget container, widget row, and column. Selanjutnya ada di bagian state management, itu terdiri dari state management arsitektur, ada set state, kemudian provider and listener, multi-provider, dan juga consumer. Nah, untuk di bagian networking, teman-teman akan mempelajari REST API, synchronous, asynchronous, future, assign and await, networking, dan JIS. Kemudian di Firebase integration, teman-teman juga bakal mempelajari Firebase authentication, Firestore database, Firebase storage, Firebase cloud messaging. Kemudian di deployment-nya dan release untuk portofolionya, teman-teman akan mempelajari build APK, AAP, dan IPA, kemudian create akun di Play Store dan juga App Store, testing on test flight, dan juga sampai ke release aplikasinya. Nah, teman-teman juga nggak perlu ragu karena Expert sudah punya alumni, dan di bootcamp kemarin sudah ada project untuk membuat aplikasi pembelajaran. Ini adalah contoh dari portofolio di bootcamp sebelumnya. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang bertanya-tanya nih, di sini sudah kami rangkum pertanyaan-pertanyaan yang pada umumnya ditanyakan. Untuk bootcamp ini, pemula bisa ikut, jadi nggak perlu khawatir. Untuk teman-teman yang mungkin belum banyak mengetahui tentang Flutter, nggak perlu khawatir, teman-teman bisa ikut buat belajar Flutter dari materi-materi dasar. Kemudian kelas ini juga dilaksanakan full online melalui Zoom secara live dengan mentor dari sesi pertama sampai juga sesi akhir. Kemudian kelasnya ini dilaksanakan pada malam hari di pukul 19.30 sampai 21.30, jadi teman-teman nggak perlu khawatir juga mengganggu waktu kerja atau kuliahnya. Nah, teman-teman juga akan belajar bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter ini selama 1 bulan secara intensif.
8 kali pertemuan efektif ini dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis mulai 5 Januari 2023. Kemudian ada juga grup belajar di WhatsApp dengan mentor yang expert di bidangnya. Jadi teman-teman misalkan ada pertanyaan yang belum bisa terjawab di sesi Zoom-nya, bisa juga langsung ditanyakan ke grup WhatsApp, langsung akan dijawab oleh mentornya. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat resmi dari Expert by Widya Edu. Sekaligus teman-teman juga bisa bikin project nih yang bisa dijadikan juga sebagai portofolio untuk menambah nilai plus jika teman-teman ingin melamar di perusahaan impiannya. Nah, teman-teman juga nggak perlu ragu karena sudah banyak alumni dari bootcamp expert yang diselenggarakan dari bulan April sampai November lalu. Total sudah ada lebih dari 1.450 peserta yang bergabung. Jadi mungkin teman-teman akan menjadi peserta selanjutnya yang merasakan langsung manfaat dari bootcamp oleh expert. Nah, berikut juga ada testimoni berupa video dari peserta bootcamp Flutter di batch sebelumnya. Christophorus Kevin. Saya sebagai IT supervisor di perusahaan Integra Group. Pertama kalinya saya ikut bootcamp. Ditambah lagi, bootcamp ini kan khusus untuk pemula. Sehingga para mentor untuk mengarahkannya itu benar-benar khusus untuk yang pemula. Jadi mereka pun dengan sabar mengarahkan, apalagi kan kalau kami pun kebanyakan tanya, ya itu pun juga dengan sabar menjelaskan gitu. Apalagi kan ya juga lumayan banyak diskusinya gitu. Kalau untuk tugas-tugasnya seperti yang tutorial, nah ini yang sebenarnya yang saya cari ini. Dikarenakan bentuk tutorialnya kan berupa video. Dan itu pun saya mengikutinya dan akhirnya oh ternyata ini, ternyata itu. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk pemula. Terutama seperti saya yang masih belajar Flutter. Nah, berikut juga ada testimoni dari beberapa alumni Flutter di bootcamp batch-batch sebelumnya. Ada juga dari Pak Beni Susilo Putro. Beliau ini adalah seorang IT leader dan juga innovator. Beliau mengatakan testimoninya bahwa beliau lebih memahami Flutter setelah mengikuti bootcamp dari expert, terutama di MVC-nya yang lebih sedikit state manajemennya. Intinya beliau ini lebih pede menggunakan Flutter, padahal sebelumnya sering ragu ketika menggunakan widget karena belum mengerti fungsinya. Pak Beni Susilo Putro sangat bersyukur melalui bootcamp dan latihan dari expert karena beliau bisa menambah experience-nya dalam menggunakan Flutter. Selanjutnya juga ada dari Mas Mikael Andika. Beliau ini adalah seorang full stack web and mobile apps developer. Beliau menyebutkan bahwa meskipun selama 8 kali pertemuan ini online, tapi mentor-mentor dari expert.id ini memang sabar dan benar-benar membimbing. Bahkan dari pertanyaan yang bertubi-tubi dari para newbie di Flutter, setelah pembelajaran, kami yang mengerjakan tugas malam-malam, ada juga pertanyaan tetap direspon oleh para mentor. Nah, jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi ya, karena mentor-mentor dari expert.id memang terbaik, jadi sangat cocok untuk teman-teman yang mau belajar dari mulai basicnya sampai ke advance-nya. Nah, kembali mengingatkan untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar Flutter lebih lanjut, teman-teman bisa kemudian belajar dari mentor-mentor yang sangat-sangat oke, bisa join dengan diskon sebesar 150.000. Jadi total yang perlu teman-teman investasikan hanya sebesar 349.000. Caranya gimana? Caranya mudah banget, teman-teman tinggal chat Flutter ke CRM expert.id atau admin WA group dengan nomor 0812 2878 0161. Jadi diskon ini khusus untuk teman-teman yang mengikuti webinar pada malam hari ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini karena kesempatan tidak datang 2 kali.
Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A. Untuk pertanyaan nanti akan saya sebutkan ya Mas Haris, kemudian nanti bisa direspon oleh Mas Haris. Begitu Mas Haris? Ya, halo. Ya, Halo. Oke. Baik Mas Haris. Untuk pertanyaan pertama ya Mas, langsung saja boleh, boleh. dari Mas Muhammad, dari Mas Aditya Nugraha. Mas Aditya Nugraha bertanya untuk spek minimal laptop untuk menjalankan Flutter itu apa ya Mas? Spek minimal. Spek minimal. Eh, mungkin yang penting ini sebenarnya sih, RAM-nya itu lumayan mumpuni ya gitu. Dengan RAM 8 GB lah minimal. RAM 8 GB, prosesor zaman sekarang sih udah oke banget gitu. i3, clock speed-nya mungkin 2, sekian GHz, itu udah oke gitu. Bahkan dulu saya pernah pakai yang 1,3, lupa nama prosesornya apa, terus RAM-nya itu 4, dan itu masih berjalan sih gitu. Cuman teman-teman kalau speknya rendah itu nggak bisa pakai emulator. Jadi untuk ngetesnya langsung di-build ke real device gitu. Itu sih paling tipsnya. Sama ini, IDE-nya yang enteng itu pakai VS Code gitu. Karena kalau saya pakai Android Studio namanya, itu lebih berat sih gitu. Jadi kalau teman-teman speknya rendah, mungkin pertama IDE-nya pakai VS Code, Visual Studio Code. Yang kedua, di-build di real device gitu, jangan pakai emulator. Itu aja sih. Itu pasti masih bisa kok. Serendah apapun speknya itu masih bisa jalan. Oke, baik. Terima kasih Mas Haris atas jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Mas Aditya Nugraha. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Fadil. Mas Muhammad Fadil bertanya, saya ini kan masih baru terjun di dunia programmer. Saya lagi tertarik dengan pemrograman dengan Flutter karena saya ada impian di masa depan pengen membuat suatu aplikasi. Tapi saya masih ada kendala karena saya belum begitu mengerti tentang pemrograman Flutter. Apakah cara belajar coding di Flutter untuk pemula, saya harus belajar hafalin semua sintak-sintak pemrograman Flutter agar lebih mudah untuk biar cepat ngoding, gitu Mas. Oke. Mungkin saya tadi udah mention ya, sebenarnya dalam semua pemrograman itu nggak harus menghafal sih gitu. Dan nggak bisa juga untuk dihafal sebenarnya ya gitu. Tapi kadang-kadang di mindsetnya yang baru belajar, saya juga dulu gitu. Wah ini harus hafal ini nih gitu. Harus hafal sintaks ABC. Nah itu sebenarnya nggak perlu sih, hanya perlu mahamin konsepnya gitu. Contoh bikin condition gitu. Jika ini maka apa? Nah itu kita pakai apa ya di suatu programming ya gitu. Nah nanti dari situ kalau kita udah tahu konsepnya, kita tinggal browsing aja tuh di Google tuh. Gitu. Makanya ada yang bilang sebenarnya programmer itu dia adalah expert Google gitu. Karena dia saking jagonya nyari keyword di Google gitu aja sebenarnya sih. Jadi kesimpulannya nggak perlu dihafal tapi dipahami aja gitu. Dipahami analoginya aja gitu. Itu mungkin Mas Faiz, semoga menjawab. Oke. Iya, terima kasih banyak Mas Haris. Semoga untuk Mas Muhammad Fadil ini bisa menjawab ya Mas. Selanjutnya kita bergeser pertanyaan dari Mas Aditya. Mas Aditya bilang, saya awalnya belajar React Native yang ingin baru mulai belajar Flutter. Kalau bahas kelebihan Flutter sudah biasa. Saya mau tanya, apa kekurangan Flutter daripada React Native, Mas? Apakah di Flutter itu ada penyedia layanan third party? Di Flutter saya pernah mendengar stateful dan stateless widget. Apakah dua hal itu sama dengan stateful dan stateless komponen? Begitu, Mas. Disclaimer saya belum pernah pakai React ya, belum pernah hands-on project yang gede gitu. Cuman udah pernah belajar sih. Iya secara prinsip sama kok. Dan kalau dilihat sintaksnya pasti sama juga kalau sebagai React Native developer ya gitu. Sangat mirip gitu. Untuk stateless, stateful, ya prinsipnya sama.
Ketika stateless itu dia nggak reaktif dalam suatu widget gitu. Tapi ketika stateful, si widget tersebut bisa nge-rebuild lagi, bisa di-rebuild lagi. Itu sih paling. Ya prinsipnya sama. Itu Mas Terima Rais, kasih semoga menjawab. Mas Haris atas jawabannya. Semoga untuk Mas Aditya jawabannya sudah jelas ya Mas. Nah, untuk selanjutnya mungkin bagi teman-teman yang belum ternotis pertanyaannya bisa langsung on mic dengan raise hand terlebih dahulu, nanti akan dipilih oleh teman-teman expert begitu. Mungkin ada teman-teman yang tertarik untuk raise hand untuk bertanya langsung ke Mas Haris gitu. Yang tadi pertanyaannya belum terjawab tuh bisa di-up lagi mungkin, raise hand. Oh iya. Iya. Silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya langsung? Oke, udah ada Mas Danang Ipul Basrin. Silakan Mas Danang. Boleh, silakan Halo, Mas Danang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Mas, mau bertanya sedikit nih Ya. mengenai Flutter. Berhubung Flutter itu kan sebuah apa namanya, kayak framework yang multi platform gitu ya. Jadi artinya satu kode bisa berjalan di beberapa platform yang berbeda gitu kan Mas. Betul, betul. Nah, ketika terjadi di salah satu platform itu terjadi crash atau bug itu solusinya gimana ya Mas ya? Untuk yang mungkin yang lain nggak ada masalah, cuman yang di iOS atau Android kayak gitu. Nah, itu Oke. solusinya gimana itu Mas? Oke, nah itu sering kejadian juga sebenarnya di Flutter kan. Ketika di Android itu berjalan lancar, ternyata di iOS itu ada masalah gitu. Nah, cara ngatasinnya, jadi gini sih, sebenarnya ketika kita masuk ke suatu perusahaan gitu, misal apply as a Flutter developer, itu sebenarnya kita ditanya basic Android, basic native, entah itu Android atau iOS. Nah, solusinya adalah ketika ada error di suatu device spesifik, misal iOS, nah kita mau nggak mau tuh harus bedah ke dalam gitu, ke kode native iOS-nya gitu. Sebenarnya ada apa di sini gitu. Kalau itu errornya di Flutter package-nya, itu hal pertama bisa dilakuin adalah bisa di-report aja ke GitHub, ke issue, bikin issue di GitHub Flutter. Kalau issue itu ternyata adalah di package, sama juga tinggal bikin issue di package tersebut gitu. Cuman kalau masalahnya adalah di kode kita, nah itu kita perlu bongkar sih kode native-nya gitu. Kita perlu bongkar dan kita perlu mahamin gitu. Ini sebenarnya implementasinya benar nggak sih gitu. Jadi terpaksa harus paham native-nya sih gitu. Untuk kita Oh, oke, memahami oke. error Makasih, tersebut. Mas. Ya, Makasih. sip, sama-sama. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Mas Haris atas jawabannya. Terima kasih juga untuk yang sudah raise hand langsung bertanya. Jadi karena kita sudah ada di penghujung acara, terima kasih banyak ke Mas Haris, kemudian juga terima kasih ke teman-teman yang sudah bertanya secara antusias. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, pertanyaan belum terjawab. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di kesempatan lain, atau mungkin teman-teman bisa langsung join ke bootcamp-nya expert untuk mencari jawabannya langsung dari mentor-mentor yang tentunya ahli nantinya seperti Mas Haris. Ataupun juga bisa menanyakan langsung ke Mas Haris melalui Boleh LinkedIn DM ya, bisa. Mas, atau Instagram. Instagram Gitu. bisa, LinkedIn bisa Oh, juga. ya, melalui Instagram. Iya. Ya, nanti teman-teman bisa DM langsung aja nanti. menanyakan Ya. ke Mas Haris melalui DM Instagram ataupun melalui LinkedIn. Nah, teman-teman sebelum mengakhiri, jangan lupa untuk mengisi presensinya. Kemudian alangkah baiknya kita juga mengabadikan momen nih di webinar malam hari ini sebagai bukti bahwa teman-teman sedang berproses untuk menjadi seorang Flutter developer atau profesi lainnya yang diimpikan oleh teman-teman. Jadi kita akan melakukan sesi foto bareng. Nah, buat teman-teman yang bisa menyalakan kameranya dan tidak ada kendala, sangat dipersilahkan untuk on cam karena kita akan foto bersama dengan Mas Haris. Yuk teman-teman, kami tunggu untuk on cam dan foto bersama. Nah,
Mas Aris mungkin sambil menunggu teman-teman on cam bisa memberikan sedikit closing statement Mas, biar teman-teman semakin Oke. termotivasi nih untuk belajar Untuk belajar ya. Flutter ke depan. Oke. Iya. Oke, mungkin closing statement dari saya tadi udah ada sebenarnya kan di slides. Yaitu teknologi terus berkembang, teknologi terus berubah dengan sangat cepat gitu ya. Jadi baiknya kita ikut adaptasi, kita ikut terjun, kita ikut belajar lagi gitu. Jadi jangan ngerasa expert di suatu hal gitu. Karena teknologi semakin cepat berkembang kan. Ketika kita merasa expert di satu hal, suatu saat mungkin kita akan jatuh juga gitu karena perkembangan teknologi itu sangat cepat gitu. Jadi lebih baik adalah kita stay hungry, stay foolish gitulah kalau kata Steve Jobs. Kita selalu merasa bodoh dan selalu merasa lapar gitu. Untuk kita tetap bisa terus belajar itu sih. Mungkin motivasinya itu. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Mas Aris atas dorongan motivasinya. Semoga ini semakin mendorong teman-teman untuk menjadi seorang Flutter developer ke depannya untuk terus belajar. Oke, sebelum menutup kita akan bersama dari Mbak Devi mungkin bisa membantu untuk screenshot. Yes, ready Kak. Oke, mungkin bisa dibantu aba-aba juga Mbak dari slide pertama. Boleh. Nah, karena kan Mas Mbak sekalian kita tidak tahu ya kita di slide keberapa. Jadi silahkan bergaya sambil aku bantu hitung 1 sampai 3 kali ya. Mungkin untuk slide pertama silahkan boleh gaya apapun. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita next ke slide berikutnya. Masih cukup banyak juga yang on cam. Saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, slide 3 masih ada. Boleh silakan bergaya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Silakan Mas Faiz. Oke, terima kasih banyak Mbak Devi untuk bantuannya. Sekali lagi saya ucapkan berterima kasih kepada Mas Aris, kemudian kepada para peserta juga yang sudah bertahan nih sampai akhir sesi untuk belajar mengenai Flutter. Saya Faiz selaku moderator pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kata yang salah. Pesan terakhir dari saya, let's be an expert with expert. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Expert ID. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Ya. Terima kasih Kak.